Di tengah teriknya siang yang membakar aspal, seorang siswi SMA bernama Ayu Lestari menyaksikan ibunya dihina dan lapak dagangannya diobrak-abrik oleh seorang polisi korup. Namun, satu tamparan yang mendarat di pipinya mengubah segalanya, membangkitkan sebuah kekuatan tersembunyi yang tak hanya mengguncang pasar kecil itu, tetapi juga sebuah sistem konspirasi yang telah lama tertidur. Inilah awal dari sebuah perburuan gelap yang mengintai di balik seragam sekolah putih abu-abu milik Ayu. Langit di atas Kecamatan Natar, Lampung Selatan, siang itu memancarkan cahaya yang begitu tajam, membuat bayangan pepohonan di tepi jalan tampak memanjang dan kurus. Udara terasa berat, panasnya menusuk kulit seperti ribuan jarum tak terlihat. Sementara itu, suara deru motor dan klakson angkot bersahutan di sepanjang jalan kecil yang menghubungkan SMA Negeri 1 Natar dengan pasar tradisional di jantung kecamatan. Di tengah keramaian yang seolah tak peduli pada sengatan matahari itu, seorang gadis berseragam putih abu-abu berjalan cepat, sesekali menyeka butiran keringat yang membasahi pelipisnya dengan punggung tangan. Namanya Ayu Lestari, seorang siswi kelas 12 berumur 17 tahun yang sudah terbiasa menempuh perjalanan kaki sepanjang 3 km setiap pulang sekolah. Baginya, ongkos ojek adalah sebuah kemewahan yang tak bisa dinikmati setiap hari. Meski lelah dan seragamnya mulai lengket oleh keringat, langkahnya tetap mantap. Pandangannya lurus, fokus ke arah pasar Natar di ujung jalan yang bangunannya tampak berkilauan fatamorgana di terpa terik. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain sederhana berisi beberapa buku pelajaran, selembar kertas ujian fisika dengan nilai 80, dan sebuah kotak bekal sisa yang belum sempat ia sentuh sejak istirahat pertama. Kancing paling atas seragamnya sengaja ia buka, sebuah perlawanan kecil terhadap cuaca yang seolah ingin menguras habis tenaganya. Namun, di balik kelelahannya, Ayu punya satu tujuan yang tak pernah ia lewatkan, membantu ibunya, Hartini, berjualan sayur di pasar. Sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik singkong, kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada penghasilan kecil dari lapak sayuran yang disewa ibunya. Ayu tak pernah mengeluh. Baginya, setiap langkah yang ia tempuh di bawah terik matahari adalah bentuk cinta dan baktinya yang sederhana. Akan tetapi, entah kenapa, hari itu suasananya terasa berbeda. Setiap kali langkahnya semakin mendekati pasar, perasaannya menjadi semakin tidak tenang. Ada sesuatu di udara yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia melihat beberapa pedagang kaki lima di pinggir jalan tampak gelisah. Sebagian dari mereka menunduk, sebagian lagi tergesa-gesa membereskan dagangan mereka seolah sedang menghindari sesuatu. Ayu berhenti sejenak, menatap ke arah gerbang pasar yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar yang riuh. Tapi kali ini, suasana di sana terasa lebih sunyi, lebih tegang. Seolah ada awan gelap tak terlihat yang sedang menekan kehidupan di sana. Ia menelan ludah, lalu tanpa sadar mempercepat langkahnya. Angin panas berembus, membawa aroma anyir dari selokan pasar yang bercampur dengan bau terasi dan sayuran yang mulai layu. Telinganya menangkap suara samar orang berteriak, diikuti bunyi sesuatu yang pecah. Ayu menegakkan punggungnya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Di benaknya hanya ada satu pikiran, ibunya. Ia menggenggam tali tasnya erat-erat dan mulai berlari kecil, melewati deretan kios kelontong dan pedagang buah. Terik matahari seakan menghilang dari pandangannya, tergantikan oleh rasa cemas yang menyesakkan dada. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi kakinya tak bisa berhenti. Setiap detik terasa begitu panjang, dan di ujung jalan itu, takdirnya sudah menunggu untuk membukakan sebuah pintu yang tak pernah ia tahu ada. Begitu langkah Ayu menjejak lantai semen pasar yang lembab dan becek, ia langsung menyadari ada sesuatu yang sangat janggal. Biasanya, di jam-jam seperti ini, suara riuh para pedagang dan pembeli bercampur menjadi satu, seperti sebuah nyanyian kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun kali ini,
suasananya seperti membeku. Hanya terdengar bunyi angin yang menerpa terpal-terpal lapak dan langkah-langkah kecil orang yang memilih menjauh, seolah enggan mendekati pusat keributan. Pandangan Ayu menyapu ke sekeliling. Beberapa pedagang tampak menunduk, menatap ke tanah dengan wajah cemas dan takut. Tak ada satupun yang berani bersuara. Seolah mereka semua sedang menyaksikan sebuah pertunjukan kekuasaan yang tak berani mereka hentikan. Langkah Ayu terhenti seketika ketika matanya menangkap pemandangan di lapak sayuran milik ibunya. Keranjang-keranjang bambu berisi kangkung, cabai rawit, dan tomat berserakan di tanah. Sebagian sayuran terinjak-injak, sebagian lagi tergenang air sisa cucian yang keruh. Jantung Ayu terasa seperti diremas. Ia melihat ibunya, Hartini, berdiri kaku di belakang meja jualan yang sudah miring. Wajah ibunya sembab, matanya merah, dan tangannya gemetar memegang ujung kain lep yang basah kuyup. Ia tampak seperti ingin bicara, tapi tak ada satu kata pun yang sanggup keluar dari bibirnya. Pemandangan itu membuat dada Ayu terasa panas terbakar. Namun, sebelum ia sempat bertanya, matanya tertuju pada sosok lelaki yang berdiri angkuh di depan ibunya. Pria itu mengenakan seragam coklat kepolisian yang tampak kusut, dengan sabuk hitam besar melingkar di pinggangnya yang buncit. Namanya Budi Santoso, seorang polisi berpangkat bribka yang terkenal kasar dan sering memalak di lingkungan pasar. Wajahnya keras dengan rahang menonjol dan mata tajam yang memancarkan kesombongan. Saat itu, ia sedang menendang sebuah keranjang tomat hingga buah-buah merah itu terpental kemana-mana. Beberapa bahkan menggelinding dan berhenti tepat di ujung sepatu sekolah Ayu. Suaranya lantang, penuh dengan caci maki, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat dan menyesakan. Para pedagang lain hanya berani melirik dari kejauhan. Tak ada yang berani bersuara, seolah setiap kata bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Ayu menatap adegan itu dengan campuran rasa takut dan amarah yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Di matanya, ibunya tampak begitu kecil dan tak berdaya di hadapan sosok berseragam itu. Satu kali lagi, Bribka Budi menendang meja jualan, membuat timbangan besi jatuh dan pecah berderai di lantai. Hati Ayu mendidih. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tahu satu hal, tak seorang pun berhak memperlakukan ibunya seperti sampah. Sebuah suara di dalam dirinya berteriak agar ia maju, agar ia menghentikan semua ini. Namun, langkahnya sempat ragu. Tatapan semua orang yang memilih menghindar justru menegaskan satu hal yang menakutkan, di pasar ini, hukum bukan lagi milik kebenaran, melainkan milik mereka yang berseragam dan berkuasa. Suara Ayu menggema keras, menembus keheningan pasar yang tegang. "Hentikan, Pak!" teriaknya dengan suara yang sedikit bergetar, namun di dalamnya ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Semua kepala yang tadinya tertunduk serentak menoleh ke arah sumber suara itu. Di tengah kerumunan yang menghindar, seorang gadis berseragam putih abu-abu berdiri tegak di bawah sorotan cahaya matahari yang masuk melalui celah atap pasar. Wajahnya memerah karena luapan emosi. Matanya menatap lurus, tanpa rasa gentar sedikit pun. Bribka Budi berhenti sejenak dari aktivitasnya merusak. Pandangannya naik perlahan dari tumpukan sayur yang hancur ke wajah Ayu. Sebuah senyum miring terukir di bibirnya. Senyum yang sinis dan penuh penghinaan. "Anak kecil sepertimu tidak usah ikut campur urusan orang dewasa," ucapnya dengan nada meremehkan. Suaranya berat dan kasar, terdengar seperti cambukan di udara. Beberapa pedagang yang tadinya mulai berani mendekat, kini langsung mundur beberapa langkah lagi. Mereka saling berpandangan, lalu kembali menunduk, seolah tak ingin ikut terlibat dalam masalah yang bisa berujung malapetaka. Semua orang di pasar itu tahu siapa Budi Santoso. Ia bukan sekedar polisi biasa, tapi penguasa tak resmi di pasar ini.
Siapapun yang berani melawannya akan kehilangan lapak, atau lebih buruk lagi, dituduh berbuat onar dan diseret ke kantor polisi tanpa alasan yang jelas. Ayu tahu semua itu dari cerita-cerita para pedagang. Namun, melihat ibunya diperlakukan seperti binatang membuat rasa takutnya menguap, berubah menjadi kemarahan yang membara. Napasnya menjadi lebih cepat, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya, tapi suaranya tetap stabil saat ia berkata, "Ibu saya tidak salah, Pak. Jangan seenaknya." Bribka Budi melangkah mendekat. Sepatu bot hitamnya yang kotor menginjak sebuah tomat yang hancur di tanah. Suara pecahannya membuat suasana semakin menegangkan. Wajahnya kini hanya berjarak kurang dari 1 meter dari wajah Ayu. "Berani sekali kau, ya?" katanya perlahan. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Ia menatap gadis itu dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah sedang menilai seberapa besar keberanian yang dimilikinya. Ayu tetap diam, meskipun jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Tangannya masih menggenggam erat tali tas kainnya, tapi dalam sorot matanya ada api yang tak bisa dipadamkan. Ia tak akan mundur. Tidak untuk kali ini. Para pedagang menatap dari kejauhan sambil menahan napas. Seorang ibu tua penjual jamu bahkan memejamkan matanya, tak sanggup melihat kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pasar yang biasanya penuh dengan kehidupan kini telah berubah menjadi sebuah panggung ketegangan. Di tengah panas yang menyengat dan aroma tanah basah, dua dunia berdiri saling berhadapan. Seorang gadis muda dengan keberaniannya yang polos, dan seorang polisi dengan kekuasaannya yang bengkok. Dalam benturan tatapan mereka, lahirlah sesuatu yang tak bisa dibalikkan lagi. Awal dari sebuah perlawanan. Hartini, dengan tangan gemetar, berusaha menarik lengan Ayu. "Sudah, nak, jangan," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru panas dan kegaduhan kecil di sekitar lapak mereka yang porak-poranda. Tapi Ayu tak bergerak sedikit pun. Tubuhnya tegak seperti sebatang besi, menatap Bribka Budi dengan sorot mata yang tak pernah Hartini lihat sebelumnya. Air mata mulai menetes di pipi wanita itu. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ia tahu tak ada satupun yang bisa menghentikan seorang anak yang sudah dipenuhi amarah demi membela ibunya. Dalam hatinya, Hartini ingin berteriak, ingin menarik Ayu dan melindunginya, tapi lidahnya terasa keluh. Suara perlawanannya sendiri telah lama hilang, ditelan oleh rasa takut yang sudah menahun. Sudah berkali-kali Budi datang bersama dua rekannya, membawa aroma tembakau dan kesombongan. Mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga ketertiban pasar, tapi semua orang tahu arti sebenarnya, uang keamanan. Seminggu sekali, Hartini harus menyerahkan sebagian dari hasil jualannya. Terkadang, hampir separuh dari keuntungannya ia berikan hanya agar lapaknya dibiarkan tetap berdiri. Beberapa kali ia mencoba menolak dengan halus, tapi selalu berakhir dengan cara yang sama. Dagangannya diobrak-abrik, ditendang, atau dilempar ke selokan. Kali ini, ia benar-benar tak punya uang. Harga sayuran turun drastis karena panen melimpah di desa-desa sekitar, dan semua hasil jualannya sudah habis untuk membayar utang sewa kios. Ia bahkan tak sanggup membeli beras untuk makan malam nanti. Ketika Budi menendang lagi keranjang bayam, sayur-sayur hijau itu berterbangan dan jatuh ke tanah basah. Hartini menunduk, memungutinya satu persatu sambil menangis pelan. "Maaf, Pak, saya janji minggu depan saya bayar," katanya dengan suara bergetar. Namun, Budi malah tertawa. Tawa kasar yang membuat orang-orang di sekitarnya menunduk lebih dalam. Dua rekannya yang berdiri di belakangnya ikut tertawa sambil menepuk-nepuk bahunya. Seolah pemandangan seorang ibu miskin yang menangis adalah hiburan sore bagi mereka. Tak ada belas kasihan,
hanya ada rasa berkuasa yang tumbuh subur dari ketakutan orang lain. Ayu melihat semua itu dengan rahang yang mengeras. Di dalam dirinya bergolak perasaan yang sulit dijelaskan, marah, sedih, dan muak bercampur menjadi satu. Ia menatap ibunya yang berlutut di tanah, lalu menatap Budi yang masih tertawa congkak. Di matanya, dunia tampak berhenti sejenak. Waktu terasa melambat. Ia sadar, ini bukan pertama kalinya ibunya dipermalukan, tapi ia bertekad ini harus menjadi yang terakhir. Di balik tangis pasrah ibunya, lahirlah sebuah keputusan yang begitu keras di hati Ayu. Cukup sudah. Tak ada lagi ruang untuk ketakutan. Ia akan berdiri, tak peduli siapa yang menjadi lawannya. Bahkan jika itu berarti ia harus melawan seragam yang seharusnya menjadi simbol penegak keadilan. Ayu menunduk. Lututnya menyentuh tanah yang becek dan penuh dengan sayuran yang berserakan. Tangannya bergerak cepat, memunguti satu persatu kangkung dan cabai yang hancur, meskipun matanya berkaca-kaca. "Tolong, Pak. Kasihanilah kami. Kami cuma jualan buat makan," ucapnya dengan suara lirih, nyaris tercekik oleh air mata. Kata-katanya meluncur jujur, tulus dari hati seorang anak yang hanya ingin melindungi ibunya. Tapi di telinga Bribka Budi, permohonan itu tak lebih dari suara pengganggu yang menjengkelkan. Ia berdiri menjulang di depan Ayu dengan napas berat, kedua tangan bertolak pinggang. Wajahnya memperlihatkan rasa puas karena berhasil membuat orang lain tunduk di bawah kekuasaannya. Bukannya merasa iba, Budi justru mendengus keras dan menendang keranjang yang baru saja disusun oleh Ayu. Sayur mayur kembali berterbangan, sebagian menghantam wajah gadis itu yang masih berusaha menahan tangis. "Jangan mengatur aku, anak kecil," bentaknya lantang, suaranya menggema di seluruh lorong pasar. Beberapa pedagang yang menatap dari jauh langsung berpaling. Sebagian menunduk dan pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Tak ada yang berani bersuara. Di tempat itu, rasa takut sudah menjadi hukum tak tertulis, dan siapapun yang berani melawan akan disingkirkan tanpa belas kasihan. Tangan Budi terangkat tinggi, lalu melayang cepat ke arah pipi Ayu. Plak! Tamparan keras itu terdengar begitu jelas, menampar bukan hanya wajahnya, tapi juga harga diri seluruh orang yang menyaksikan tanpa daya. Tubuh Ayu terhuyung ke belakang. Sudut bibirnya pecah, setetes darah merah segar menetes di dagunya, lalu jatuh ke tanah yang kotor. Hartini berteriak pelan, "Ayu!" tapi suaranya tenggelam oleh tawa kasar para polisi yang kini terdengar seperti ejekan bagi kemanusiaan. Salah satu dari mereka bahkan bersiul, menertawakan keberanian seorang gadis muda yang baru saja dihancurkan di depan mata ibunya sendiri. Pasar yang biasanya ramai kini menjadi sunyi senyap, seolah menyaksikan kekerasan itu sebagai tontonan wajib. Udara panas yang bercampur bau amis darah dan sayur busuk membungkus suasana yang begitu menyesakkan. Ayu diam sesaat. Tubuhnya gemetar, tapi tatapannya mulai berubah. Dari ketakutan, menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan berbahaya. Darah di bibirnya ia sapu dengan punggung tangannya. Lalu, ia menatap lurus ke arah Budi tanpa berkata sepatah pun. Dalam tatapan itu, ada sebuah janji yang tak terucap. Ini belum selesai. Darah menetes di tanah, bercampur dengan debu dan serpihan sayuran yang berserakan. Ayu menunduk. Matanya menatap noda merah itu untuk waktu yang lama. Di antara hiruk-pikuk pasar yang kini kembali hening, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Dalam kepalanya, suara lembut ibunya dari masa lalu terngiang dengan jelas. Suara yang dulu selalu menenangkannya, kini terasa seperti sebuah perintah. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu, Ayu. Tidak ada yang berhak menginjak-injak harga dirimu.
Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, mengalahkan rasa sakit yang menyengat di pipi dan rasa getir di tenggorokannya. Sesuatu di dalam dirinya berubah. Sesuatu yang selama ini tertahan dan tertidur, kini mulai menyala. Tubuhnya memang masih gemetar, tapi bukan lagi karena takut. Ada hawa panas yang mengalir deras dari dadanya, membakar hingga ke ujung-ujung jarinya. Napasnya terasa berat, matanya perlahan menatap lurus ke depan. Dunia di sekitarnya seolah menjadi kabur. Hanya tersisa satu sosok di hadapannya, Bribka Budi, lelaki berseragam yang kini tampak seperti simbol dari semua penderitaan yang dialami keluarganya selama ini. Ayu berdiri perlahan. Punggungnya tegak, pandangannya setajam elang. Darah di bibirnya mulai mengering, tapi sorot matanya menyala seperti bara api yang siap meledak. Budi masih tertawa kecil, belum sadar bahwa sesuatu sedang berubah drastis di hadapannya. Ia tidak tahu bahwa anak kecil yang tadi ia rendahkan sudah tidak lagi sama. Ayu memandangnya tanpa kata, tapi tatapannya cukup untuk membuat salah satu polisi di samping Budi menelan ludah. Ada sesuatu yang menggetarkan dalam cara gadis itu berdiri. Keberanian yang murni, tak terlatih, tapi berbahaya. Hartini, yang berdiri di belakang, hanya bisa menatap dengan campuran rasa takut dan bingung. Ia tahu anaknya bukan seorang petarung, tapi kini wajah Ayu bukan lagi wajah seorang gadis sekolah biasa. Itu adalah wajah seseorang yang siap melawan, meski tahu apa risikonya. Angin siang berembus pelan, menggerakkan anak rambut Ayu yang menempel di keningnya yang basah oleh keringat. Dalam sekejap, pasar yang semula menjadi tempat ketakutan berubah menjadi panggung perlawanan. Api kecil yang menyala di dada Ayu kini membesar, membakar habis rasa takut, dan menggantikannya dengan sebuah keyakinan buta. Ia tidak lagi berpikir tentang benar atau salah, tentang akibat atau hukuman. Ia hanya tahu satu hal, cukup sudah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk berdiri tegak dan amarah yang tak lagi bisa dipadamkan. Hening sesaat menyelimuti pasar, sebelum tiba-tiba tubuh Ayu bergerak secepat kilat. Tanpa berpikir, tanpa ragu, ia melompat ke depan. Kakinya terayun, menghantam rahang Bribka Budi dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras terdengar, diikuti bunyi logam dari helm polisi yang terpental dan menghantam lantai semen. Tubuh besar Budi terhempas ke belakang, menabrak lapak ikan asin hingga meja kayunya roboh dan sisik-sisik ikan kering berterbangan ke udara. Semua orang terdiam. Mata mereka membelalak tak percaya. Dalam sekejap, pasar yang biasanya penuh dengan ketakutan kini dipenuhi oleh keheningan yang begitu menegangkan. Dua polisi lain yang berdiri di sisi Budi, yang tadinya hanya tertawa, kini refleks berlari ke arah Ayu. Namun, gadis itu bergerak dengan kelincahan yang tak masuk akal untuk seseorang yang tak pernah belajar bela diri. Ia memutar tubuhnya, menunduk, lalu menendang lutut polisi pertama dengan hentakan tajam yang membuat pria itu berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur. Sementara itu, polisi kedua mencoba menariknya dari belakang. Ayu berputar cepat dan menghantam perut polisi itu dengan sikunya yang keras, hingga napas lelaki itu terhenti dan tubuhnya terlipat seperti kain. Semua gerakannya begitu spontan, naluriah, seolah ada sesuatu yang selama ini tertidur di dalam dirinya tiba-tiba terbangun dan mengambil alih. Hartini menatap dari kejauhan, wajahnya pucat pasi. Ia tak tahu dari mana anaknya belajar semua itu. Tapi satu hal yang jelas, Ayu bukan lagi gadis biasa yang hanya bisa menangis ketika diperlakukan tidak adil. Para pedagang yang sedari tadi hanya diam, kini mulai berdiri. Sebagian dari mereka masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seseorang di antara mereka berbisik pelan, itu bukan manusia biasa. Tapi Ayu tak mendengar apapun.
Dunia di sekelilingnya seolah lenyap. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri dan napasnya yang berat yang menggema di telinganya. Ketiga polisi itu kini terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Budi mencoba untuk bangkit, wajahnya berdarah karena hantaman tadi. Matanya menatap Ayu dengan campuran antara amarah dan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Tapi sebelum ia sempat bicara, gadis itu sudah berdiri tegak di hadapannya. Matanya tajam seperti pisau. Orang-orang mulai bersorak pelan. Suara yang awalnya terdengar ragu-ragu, perlahan berubah menjadi pekikan semangat. "Hajar mereka!" teriak seorang pedagang sayur dari ujung pasar. Sorakan itu bergema, mengguncang udara. Untuk pertama kalinya, pasar yang selama ini dibungkam oleh ketakutan akhirnya bersuara, karena keberanian satu anak manusia bernama Ayu Lestari. Suara seseorang dari kerumunan itu memecah keheningan yang menggantung di udara. "Hajar mereka!" Teriakannya terdengar lantang, dan seolah menjadi aba-aba bagi semua orang yang selama ini hanya bisa bungkam. Dalam sekejap, pasar yang tadinya sunyi berubah menjadi lautan suara. Para pedagang yang sebelumnya hanya berani menunduk, kini berdiri tegak, berteriak, dan bersorak mendukung gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri gagah di tengah lapak yang berantakan. Ayu menatap sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu selalu penuh dengan ketakutan, kini menyala oleh sebuah keberanian baru. Beberapa di antara mereka bahkan mulai melemparkan tomat busuk dan kangkung layu ke arah Bribka Budi dan rekan-rekannya yang masih tergeletak di tanah. Sorakan itu tumbuh dan bergemuruh, seperti sebuah badai kecil yang tak bisa lagi dibendung. Hartini menatap dari balik meja dagangannya yang setengah roboh. Tangannya menutup mulutnya sendiri, antara tak percaya dan ngeri. Ia mengenal anaknya lebih dari siapapun. Ayu yang ia tahu adalah anak yang lembut, penurut, dan tak pernah berkelahi bahkan dengan teman sekelasnya. Tapi kini, di depan matanya, gadis itu berdiri tegak seperti seorang pahlawan kecil yang baru saja menantang kekuasaan tiran. Ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan di dada Hartini. Tapi bersamaan dengan itu, muncul pula rasa takut yang mencengkeram kuat. Ia tahu, hukum di negeri ini tak selalu berpihak pada yang benar. Dan balasan dari mereka yang berkuasa selalu datang, cepat atau lambat. Ayu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya masih tegak, walau tangannya mulai bergetar. Sorak-sorai warga membuat udara terasa lebih hangat, tapi di dalam hatinya ada sebuah kegelisahan yang aneh. Ia tidak tahu mengapa tubuhnya bisa bergerak secepat dan sekuat tadi. Ia tidak tahu dari mana semua kekuatan itu datang. Semua terjadi begitu saja, seperti sebuah naluri purba yang tiba-tiba menguasai pikirannya. Namun, saat melihat ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca, ia tahu satu hal, ia tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melawan bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia ingin berhenti hidup dalam ketakutan. Di tengah sorak-sorai warga yang semakin keras, Budi perlahan bangkit sambil memegangi rahangnya yang berdarah. Tatapannya penuh dendam. Dua rekannya berusaha membantunya, tapi tak ada yang berani mendekati Ayu. Polisi yang biasanya menjadi simbol ketertiban, kini justru menjadi tontonan bagi rakyat yang marah. Namun, Hartini tahu sorak kemenangan ini hanya bersifat sementara. Ia menggenggam tangan Ayu erat-erat dan berbisik lirih, "Kita harus pergi, Nak." Sebelum mereka kembali dengan seragam yang lebih banyak. Tapi Ayu masih berdiri tegak, memandangi lapaknya yang hancur, memandangi kerumunan yang menyorakinya. Ia belum sadar bahwa keberaniannya hari itu baru saja mengguncang fondasi ketakutan yang telah lama menindas pasar itu. Belum lama sorak kemenangan bergema, suasana pasar perlahan berubah lagi. Dari kejauhan, terdengar suara sirene yang samar namun menusuk telinga. Semakin lama semakin jelas.
Orang-orang yang tadinya bersorak mulai terdiam satu persatu. Pandangan mereka tertuju ke arah jalan utama yang menuju ke pasar. Dari balik kerumunan, muncullah sebuah mobil hitam mengkilap. Kaca jendelanya gelap, tanpa plat nomor di bagian depan maupun belakang. Mobil itu melaju pelan namun mantap, seolah tahu persis kemana ia harus berhenti. Asap knalpotnya menembus udara panas, menambah rasa mencekam yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Ketika mobil berhenti di ujung lorong pasar, dua orang pria berpakaian sipil keluar, hampir bersamaan. Keduanya berpostur tegap, bahunya lebar, dan cara mereka berjalan terlalu disiplin untuk ukuran warga biasa. Wajah mereka tanpa ekspresi, dingin, dan mata mereka tersembunyi di balik kacamata hitam. Salah satu dari mereka membawa sebuah tablet kecil di tangannya, sementara yang lain mengangkat kamera kecil dari sakunya, memotret dengan cepat tanpa berkata apapun. Klik, klik, klik. Setiap gambar yang mereka ambil menangkap wajah Ayu yang masih berdiri di tengah lapak, Hartini yang memeluk anaknya dengan wajah bingung, dan Budi bersama rekan-rekannya yang terkapar di tanah. Para pedagang yang semula berani, kini mundur perlahan, menunduk, dan menahan napas. Mereka tahu, dua orang itu bukan aparat biasa. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari hukum pasar di balik kedatangan mereka. Ayu menatap kedua pria itu dengan dahi berkerut, mencoba membaca maksud dari tatapan dingin mereka. Ia bisa merasakan hawa yang aneh, dingin, dan mengancam. Pria yang memotret menunduk sedikit, lalu menekan sebuah tombol di alat komunikasi kecil yang terpasang di telinganya. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tapi Ayu sempat menangkap sepatah kalimat. Target 077 terkonfirmasi. Kalimat itu membuat darahnya berdesir. Ia tidak paham apa maksudnya, tapi nada suara itu terdengar seperti sebuah laporan resmi. Lanjutkan ke fase berikutnya, lanjut pria itu sebelum kembali menatap Ayu dengan datar. Mobil hitam itu kemudian menyalakan lampunya dan perlahan mundur, meninggalkan pasar tanpa suara ban yang berdecit. Tak seorang pun berani bergerak sampai kendaraan itu benar-benar menghilang di tikungan. Ayu berdiri mematung, masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tak tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya tak lagi menjadi miliknya sendiri. Sesuatu yang jauh lebih besar baru saja memperhatikannya, dan mereka tidak akan berhenti sampai menemukan alasan mengapa seorang gadis SMA biasa bisa menjatuhkan 3 orang polisi terlatih hanya dalam hitungan detik. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Bribka Budi Santoso di balik seragam coklatnya yang lusuh. Di mata warga pasar, ia hanyalah seorang polisi pemalak, tukang ancam yang datang setiap minggu untuk meminta jatah uang keamanan. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Budi bukan sekadar aparat korup yang mencari keuntungan pribadi. Ia adalah bagian dari sebuah rantai besar, sebuah jaringan pengawasan internal rahasia yang dibentuk oleh oknum-oknum perwira tinggi untuk mengontrol aliran uang ilegal dari lapisan masyarakat paling bawah. Pasar tempat Hartini berjualan hanyalah satu dari puluhan titik yang dijadikan sumber dana gelap bagi operasi bayangan mereka. Setiap lembar uang receh yang diperas dari tangan pedagang kecil bukan sekadar pungli biasa. Itu adalah bahan bakar bagi sebuah sistem kotor yang beroperasi di balik nama besar institusi hukum. Budi tahu betul perannya. Ia hanyalah pion, tapi pion yang dibutuhkan. Tugasnya sederhana, pastikan semua pedagang membayar, dan pastikan tak ada yang berani melawan. Jika ada yang menolak, buat mereka takut, hancurkan lapak mereka, beri contoh agar yang lain tunduk. Selama bertahun-tahun, metode itu berhasil. Pasar-pasar kecil di seluruh kota menjadi sumber dana yang stabil dan tak terdeteksi. Tapi hari itu, saat Ayu Lestari berdiri menentangnya di depan umum, semuanya berubah. Seorang gadis muda memukul balik simbol ketakutan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.
Dan itu bukan sekadar penghinaan pribadi, itu adalah sebuah ancaman terhadap seluruh sistem. Kabar tentang insiden itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu beberapa jam, rekaman dari kamera ponsel seorang pedagang sudah beredar di grup-grup internal aparat. Wajah Budi terlihat jelas, terkapar tak berdaya disoraki oleh warga. Sementara itu, Ayu berdiri dengan darah di bibir, tapi matanya menyala penuh keberanian. Di ruang-ruang gelap markas mereka, para atasan Budi menonton rekaman itu dengan rahang yang mengeras. Ini bukan sekadar masalah pasar, kata salah satu dari mereka, seorang pria berseragam dengan pangkat komisaris besar di pundaknya. Anak itu harus diam, sebelum orang lain tahu siapa dia sebenarnya. Ayu tidak tahu bahwa tindakannya hari itu telah mengguncang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pasar kecil tempat ibunya mencari nafkah. Keberaniannya menampar bukan hanya wajah Budi, tapi juga wajah sebuah sistem yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan pangkat. Mereka yang berada di atas mulai panik. Gadis itu bukan hanya seorang pemberontak kecil, dia adalah potongan teka-teki yang hilang dari sebuah proyek rahasia di masa lalu mereka. Dan sekarang, setelah ia muncul ke permukaan, seluruh struktur kekuasaan kotor yang dikendalikan oleh para perwira bayangan itu perlahan mulai bergerak menuju satu target, Ayu Lestari. Hartini menarik tangan Ayu dengan paksa. Napasnya tersengal dan wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang, Nak," katanya dengan suara gemetar. Ia tidak menunggu jawaban, langsung menggiring anaknya keluar dari pasar yang masih dipenuhi oleh tatapan heran dan bisik-bisik warga. Ayu sempat menoleh sekali. Ia melihat Budi dan rekan-rekannya masih tergeletak, beberapa pedagang mencoba membantu mereka bangkit, sementara sisa sayuran dan noda darah bercampur di lantai semen. Ia tahu, tempat itu tak lagi aman untuknya. Tanpa banyak kata, ia mengikuti langkah cepat ibunya, menembus jalan setapak di belakang pasar, melewati tumpukan karung goni, tong sampah, dan dinding bata yang lembab. Hanya ada satu tujuan dalam pikiran mereka, pergi sejauh mungkin sebelum seseorang datang mencari mereka. Gang sempit itu terasa begitu panjang, diapit oleh tembok-tembok tinggi yang penuh dengan coretan vandal. Langkah mereka cepat, tapi rasa takut menempel di udara seperti kabut tebal. Hartini sesekali menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti mereka. "Bu, kita mau kemana?" tanya Ayu di sela napasnya yang terengah-engah. Hartini tak menjawab, hanya menggenggam tangan anaknya lebih kuat, matanya terus waspada menatap ke depan. Ia tahu, selama mereka masih berada di sekitar pasar, risikonya terlalu besar. Di balik ingatannya yang kusut, Hartini mengenali tanda-tanda itu. Mobil hitam tanpa pelat, pria-pria dingin tanpa lencana, dan cara mereka menatap anaknya tadi bukanlah tatapan aparat biasa. Begitu keluar dari gang, mereka menyeberang jalan kecil dan berlari menuju area pemukiman padat penduduk. Suara langkah mereka berpacu dengan detak jantung yang berdebar keras. Namun, tiba-tiba suara mesin mobil yang halus terdengar di belakang mereka. Hartini berhenti sejenak, menoleh, dan melihat mobil hitam yang sama sedang meluncur perlahan di ujung jalan. Lampu depannya menyala redup, mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa mereka sedang diawasi. Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menarik tangan ibunya, berlari lagi ke arah yang lain, menembus lorong yang lebih gelap. "Jangan lihat ke belakang, Bu," katanya pelan tapi tegas. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang kosong di ujung gang. Napas mereka tersengal, peluh bercucuran di wajah. Hartini memeluk anaknya erat, tubuhnya masih gemetar. Dari celah tembok, Ayu menatap keluar. Mobil itu masih di sana, diam, seolah sedang menunggu dengan sabar. Udara terasa berat, seakan waktu berhenti. Ia tahu, semua ini belum berakhir.
apapun yang terjadi di pasar tadi bukan sebuah kebetulan. Mobil itu bukan datang untuk menolong. Mereka sedang diawasi. Dan entah kenapa, perasaan aneh di dada Ayu semakin kuat. Seolah-olah, ia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, jauh sebelum ia mengerti arti dari kata pelarian. Malam turun dengan cepat, menyelimuti rumah papan sederhana milik Hartini di pinggiran kota. Lampu minyak di ruang tamu bergetar ditiup angin, menebarkan bayangan-bayangan yang menari di dinding anyaman bambu. Hartini duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Wajahnya pucat dan lelah setelah seharian berlari dan bersembunyi. Ayu berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Suasana begitu tenang hingga detak jam tua di dinding terdengar begitu nyaring. Namun, ketenangan itu terasa rapuh. Ada sesuatu di udara malam itu yang membuat dada Ayu sesak, seperti sebuah firasat buruk yang terus menghantui pikirannya sejak mereka meninggalkan pasar. Ketika jarum jam menunjuk hampir tengah malam, suara aneh terdengar dari arah dapur. Suara langkah kaki yang pelan tapi pasti, seperti seseorang yang berusaha tidak menimbulkan suara. Hartini tersentak, memandang Ayu dengan panik. "Kau dengar itu?" bisiknya. Sebelum Ayu sempat menjawab, suara pintu belakang berderit pelan, lalu senyap kembali. Hartini berdiri, tubuhnya gemetar, tapi sudah terlambat. Dua sosok berpakaian hitam pekat muncul dari kegelapan dapur. Wajah mereka tertutup masker, hanya menyisakan mata mereka yang tajam dan berkilat di bawah cahaya lampu yang redup. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat diam pada yang lain, lalu mulai menggeledah lemari dan laci tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ayu segera menarik ibunya masuk ke kamar kecil di ujung rumah. Ia menutup pintu perlahan, lalu menempelkan telinganya ke dinding tipis, mendengarkan suara-suara itu semakin jelas. Bunyi benda-benda jatuh, kertas disobek, dan suara napas berat seorang pria. Kemudian, dari celah dinding bambu, ia mendengar satu kalimat yang diucapkan lirih, tapi begitu jelas. Data proyek regenerasi sudah bocor. Ada pada anak itu. Jantung Ayu seketika berhenti berdetak. Kata-kata itu menggema di kepalanya berulang-ulang, seperti gema yang tak mau hilang. Proyek regenerasi. Anak itu. Ia menatap ibunya yang kini pucat pasi dan menahan air mata. Seolah kalimat itu membangkitkan sesuatu yang selama ini ingin mereka lupakan. Ayu menahan napas, pikirannya kacau balau. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan itu, tapi semakin ia pikirkan, semakin semuanya terasa tidak masuk akal. Ia hanya seorang gadis SMA biasa, tak punya hubungan apapun dengan dunia eksperimen atau hal-hal aneh semacam itu. Tapi, kenapa mereka menyebutnya? Kenapa mereka tahu namanya? Bahkan tahu di mana ia tinggal. Ia menatap tangannya sendiri, mengingat bagaimana tubuhnya tadi siang bisa bergerak begitu cepat, begitu kuat. Apakah itu hanya kebetulan, atau sesuatu yang lain? Langkah kaki para penyusup itu semakin mendekat, membuat Ayu menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya bukan hanya sedang diburu, tapi juga sedang dipelajari. Dalam kegelapan kamar itu, Ayu menatap langit-langit bambu dengan mata kosong. Suara napasnya berat, sementara pikirannya mulai diserang oleh potongan-potongan kenangan lama yang muncul tanpa permisi. Kilasan-kilasan samar bermunculan, sebuah ruangan putih yang terang, bau obat yang menusuk hidung, dan suara mesin yang berbunyi lembut di kejauhan. Ia melihat dirinya yang masih kecil, duduk di atas sebuah ranjang logam dengan jarum infus kecil menempel di lengannya. Seorang perawat tersenyum ramah sambil berkata, "Ini hanya program kesehatan dari pemerintah, Nak, supaya kamu tumbuh kuat." Tapi yang paling ia ingat bukanlah kata-kata itu, melainkan mata dingin seorang pria berseragam yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya tanpa bicara.
Dulu, Ayu tak pernah mempertanyakan hal itu. Ia hanya seorang anak kecil yang penurut, yang percaya bahwa semua yang dilakukan orang dewasa pasti demi kebaikannya. Tapi kini, potongan memori itu terasa begitu menakutkan. Ia teringat pernah merasa pusing selama berminggu-minggu setelah pemeriksaan kesehatan itu. Dan bagaimana ibunya selalu berusaha menenangkannya sambil berkata, itu cuma vaksin biasa. Namun, setiap kali Ayu bertanya lebih jauh, Hartini selalu mengalihkan pembicaraan atau pura-pura sibuk. Ada sebuah rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam. Dan malam itu, di tengah ketakutan yang membungkus rumah mereka, rahasia itu mulai menggeliat keluar dari lubangnya. Tubuh Ayu bergetar. Ia menatap kedua tangannya yang tadi siang bisa menjatuhkan 3 orang polisi dewasa dalam hitungan detik. Ia tak pernah belajar bela diri, tak pernah berlatih kekuatan fisik, tapi gerakannya tadi terasa begitu otomatis, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang mengambil alih. Setiap detik, terasa semakin jelas bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Semua kemampuan aneh itu, semua keberanian yang muncul tiba-tiba, bukanlah bagian dari dirinya yang alami. Ada sesuatu yang diprogram, sesuatu yang ditanamkan sejak ia kecil, dan baru terbangun setelah kejadian di pasar. Hartini duduk di sudut kamar. Wajahnya menunduk, air matanya menetes perlahan. Ia tahu, anaknya sedang mengingat sesuatu, dan ketakutan itu sudah tak bisa lagi ia sembunyikan. Bu, suara Ayu bergetar. Apa yang sebenarnya mereka lakukan padaku waktu itu? Hartini tak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya erat, lalu berbisik lirih, ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah terungkap, Nak. Tapi semuanya dimulai darimu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ayu terpaku. Malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa bahwa seluruh hidupnya bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik seseorang yang telah merancang segalanya sejak ia masih anak-anak. Hartini menunduk lama sebelum akhirnya berani membuka suara. Suaranya pelan dan serak, seperti keluar dari dada yang terasa begitu berat. Maafkan ibu, Nak, katanya, hampir tak terdengar. Waktu kau masih bayi, ibu. Ibu menandatangani sebuah perjanjian. Mereka bilang itu program sosial kesehatan untuk anak-anak miskin. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, menahan isak yang ingin pecah. Ayu menatapnya tanpa berkedip, jantungnya berdegup keras. Mereka bilang, anak-anak yang ikut program itu akan punya daya tahan tubuh yang tinggi, tidak gampang sakit, dan bisa tumbuh kuat. Hartini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi semuanya bohong, Ayu. Mereka tidak memberimu kekebalan. Mereka mempermainkan darahmu. Ayu terpaku. Ruangan seolah berputar di sekelilingnya. Hartini melanjutkan, kali ini suaranya parau penuh penyesalan. Beberapa bulan setelah program itu, banyak anak lain yang sakit parah. Ada yang meninggal, ada yang menghilang. Tapi kamu berbeda. Tubuhmu kuat, tidak pernah demam, tidak pernah luka berat. Ibu pikir itu adalah berkah. Ia menarik napas pendek, menatap anaknya dengan mata yang memerah. Tapi bertahun-tahun kemudian, ibu mulai sadar. Mereka tidak pernah berhenti mencarimu. Ada orang-orang berseragam datang, menanyakan tentang perkembanganmu. Mereka bilang itu hanya pendataan, tapi ibu tahu. Mereka mengawasimu. Suaranya pecah, air matanya menetes di tangannya yang bergetar. Ayu berusaha mencerna setiap kata. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya perlahan. Jadi, semua ini karena aku, bisiknya. Hartini menggeleng cepat, menatap anaknya dengan panik. Tidak.
Bukan salahmu, Nak. Kau hanya korban. Mereka yang membuatmu seperti ini. Kelompok rahasia itu. Mereka berada di bawah jaringan kepolisian. Budi dan orang-orang sepertinya hanyalah penjaga pintu. Mereka menjaga agar kebenaran tentang proyek itu tidak bocor. Kau adalah satu-satunya subjek yang berhasil. Suara Hartini pecah di akhir kalimatnya, menggantung di udara malam yang dingin. Ayu terdiam lama. Kata-kata ibunya menggema di kepalanya, memunculkan gambaran-gambaran asing yang kini mulai terasa masuk akal. Refleks cepatnya, kekuatannya, keberaniannya yang muncul tiba-tiba. Semua hal yang dulu ia anggap sebagai kebetulan, ternyata bukan kebetulan sama sekali. Mereka bereksperimen padaku, gumamnya perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Hartini hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Sementara di luar rumah, terdengar suara mobil berhenti perlahan. Lampu sorot menembus celah jendela bambu, menyinari wajah Ayu yang kini tak lagi hanya berisi ketakutan, tapi juga kemarahan yang dingin dan membeku. Ia tahu, kebenaran yang baru terungkap ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sebuah perburuan yang jauh lebih besar. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela bambu yang retak. Ayu membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat, seolah baru saja diseret keluar dari sebuah mimpi buruk. Tapi mimpi itu nyata. Rumah kecil mereka kini porak-poranda. Pintu belakang terbuka lebar, angin membawa debu dan aroma tanah basah ke dalam ruangan. Barang-barang berserakan, meja terbalik, dan di lantai masih ada noda lumpur seperti bekas sepatu orang-orang yang masuk semalam. Ia memanggil pelan, "Bu." Tapi hanya keheningan yang menjawab. Tak ada jejak Hartini, tak ada suara langkah kaki, tak ada napas selain miliknya sendiri. Rasa dingin merayap di tengkuknya. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar kosong. Di atas meja makan, di antara piring yang pecah dan kain lap yang basah, ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana, secari kertas lusuh yang terlipat rapi. Ayu meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan di atasnya tampak terburu-buru, namun tegas. Jika kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, datang ke gedung tua bekas kantor dinas di ujung kota sebelum matahari terbenam. H. Huruf H itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, tidak ada orang lain yang bisa menulis seperti itu selain ibunya. Tapi kenapa pesan ini terasa begitu dingin, seperti bukan ditulis oleh tangan seorang ibu, melainkan oleh seseorang yang sedang mengatur sebuah permainan besar. Ayu menggenggam kertas itu erat-erat. Matanya menatap kosong ke arah dinding yang berlubang. Pikirannya dipenuhi oleh ribuan tanda tanya yang menyesakkan. Suara mesin mobil dari kejauhan memecah keheningan pagi. Ia melangkah ke jendela dan mengintip dari balik tirai yang robek. Mobil hitam itu lagi. Mobil tanpa pelat, tanpa tanda pengenal. Hanya kaca gelap yang memantulkan cahaya matahari. Ia berdiri diam, napasnya tertahan. Lalu perlahan, kaca mobil itu turun sedikit. Di baliknya, terlihat wajah seseorang. Sosok perempuan berwajah sangat mirip dengan Hartini. Tapi kali ini, ia mengenakan seragam polisi lengkap dengan lencana di dadanya. Tatapannya kosong, tak ada emosi. Wajah itu benar-benar identik, tapi terasa dingin dan asing, seperti sebuah tiruan dari seseorang yang dulu ia kenal. Ayu mematung, hatinya seolah membeku di tempat. "Ibu," bisiknya lirih. Tapi sosok itu hanya menatapnya tanpa bicara, sebelum kaca mobil itu naik kembali. Mobil itu kemudian melaju perlahan, meninggalkan jalanan sempit di depan rumahnya. Sementara itu, Ayu masih berdiri di ambang pintu rumahnya yang hancur,
menggenggam surat itu sekuat tenaga. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami semua potongan teka-teki yang kini mulai terhubung, eksperimen genetik, pengawasan rahasia, dan keberadaannya sebagai seorang subjek. Kini ia tahu, ibunya mungkin bukan lagi sekadar korban. Mungkin, Hartini yang ia kenal telah digantikan oleh sesuatu atau seseorang. Di kejauhan, angin membawa suara mesin mobil yang samar, yang kemudian menghilang di balik bukit. Kamera seolah mundur, menyorot rumah kecil yang berdiri sendiri di tengah kesunyian. Di layar bayangan pikirannya, satu kalimat terukir dengan jelas. Proyek rekayasa manusia. Subjek 077, Ayu Lestari. Fase 2 dimulai.